Baru sebulan nikah, rumah tangga penyanyi Pinkan Mambo dan TikToker Arya Khan sudah diterpa prahara. Pinkan minggat dari rumah Arya di belakang pasar dan mengaku tak tahan dengan Arya yang suka berkata-kata kasar. Di sisi lain, Arya membantah telah menalak Pinkan dan menuding balik Pinkanlah yang meninggalkan suami karena tak sabar menghadapi ujian pernikahan. Lalu benarkah Arya geram lantaran Pinkan nekat menjadi pengamen lampu merah tanpa seizin suami? Dika Siri yang mencuatkan konflik besar di awal pernikahan juga pernah terjadi pada Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sebelum pernikahan mereka memasuki tahun pertama. Sempat diboikot KUA karena mudah kawin cerai dan dinilai mempermainkan lembaga perkawinan, Vicky ngebet nikah lagi. Jika dulu Vicky getol pamer kebucinan menjelang pernikahan, mengapa sekarang ia malah tertutup, bahkan merahasiakan identitas calon istrinya? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas konflik rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Khan serta rencana pernikahan keempat Vicky Prasetyo dengan wanita yang identitasnya masih misteri. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Masya Allah Tuhan Yesus. Baru sebulan menikah, rumah tangga penyanyi Pinkan Mambo dan TikToker Arya Khan sudah bermasalah. Pinkan dikabarkan sempat minggat dari rumah Arya di belakang pasar tradisional pasca ribut besar dengan Arya. Kabarnya Arya geram sekaligus malu lantaran Pinkan nekat mengamen di lampu merah tanpa seizin suami. Namun drama ngamen pakai sandal jepit yang dilakukan Pinkan itu hanya satu dari sekian masalah rumah tangga yang belum diselesaikan Arya dan Pinkan. Setelah itu Pinkan kembali bikin ulah dengan melakukan siaran live khusus dengan laki-laki lain. Benarkah Pinkan sengaja membuat Arya cemburu? Aku yang kena batunya kan. Jadi yang disorot sangkanya saya nyuruh istri ngemis di lampu merah. Aduh. Padahal emang iya sih. Saya emang gak nyuruh, emang dia mah udah rada-rada dengan kemauan dia. Kita ini menikah, pacaran sebentar langsung menikah. Jadi menikah dulu baru pacaran. Nah, di situ kan kita sering berdebat, pertengkaran hebat. Dia kalau kesel dia manasinnya ke cewek lain, diumbar-umbar di live. Jadi kan aku dendam tuh jadinya, kok sakit hati aku gitu. Wah, Arya parah. Tadi malam juga terjadi lagi. Jadi gara-gara aku mandi di tok-tok, pasang kamera, mandi sama cowok, mandi PK sama cowok. Aku sabunan, sini marah gede meledak. Hidupnya aku sama Arya itu udah milik live gitu, udah milik live tok-tok. Jadi mereka bilang apa? Ya kita jadinya terus semuanya pada bilang manas-manasin. Oh Pinkan mandi sama cowok pakai baju seksi gini. Setelah yang rame, iya itu kan rame banget. Jadi itu tuh kedua. Baru habis yang rame itu 2 hari kemudian baru. Nah itu parah tuh sampai bengkak mata aku. Itu yang pertama yang sebelum marah yang meledak yang orang tahu. Udah ada lagi yang meledak yang kayak gitu. Seminggu sebelumnya tuh sama udah ada kayak gitu meledak tuh. Ternyata aksi Pinkan chat dan live di medsos dengan laki-laki lain untuk membalas sikap Arya yang juga suka memberikan PHP kepada perempuan lain. Arya yang pamornya sebagai TikToker semakin moncer pasca menikahi pelantun lagu kekasih yang tak dianggap itu sehingga banyak digandrungi followersnya yang kebanyakan kaum hawa. Di usia mendekati 44 tahun rasanya wajar bila Pinkan parno kehilangan Arya yang usianya 10 tahun lebih muda dari dirinya itu. Tapi benarkah Arya lebih bucin dari Pinkan? Benarkah saat cemburu buta Arya mengucapkan talak kepada istri yang dinikahinya pada 24 Desember 2023 itu? Nggak selalu apa yang kita pikirin tuh benar. Nah udah tuh meledak. Nah itu meledak kan nggak ke kamera. Itu sama persis kayak gitu. Parah. Udah gitu yang kedua yang meledak yang orang-orang tahu kita berantem itu di copy. Jadi udah tahu kemarin ditinggal Arya. Nah itu diulang lagi kayak gitu. Nah itu udah kelar yang kemarin aku yang bikin kesel 2. Nah dia tuh sebenarnya bikin kesel 9. Tapi 9 tuh nggak ada yang dikamerain. Ada yang gangguin cewek orang Padang. Ada yang gangguin cewek suka sama dia. Ada yang
gangguin cewek suka sama dia lagi, ada yang macam-macam so ada 9 deh pokoknya. Arya terlalu bucin dari mana? Marah sampai bisa seharian, sampai bisa kabur, sampai bisa seharian. Ngerayunya, Masya Allah. Kalau dia bilang tanya jangan ulang-ulang, itu baru hitungan setengah jam. Arya nih ya, beneran nih tadi malam nih Arya membutuhkan waktu berapa tuh? Ih lama banget, 6 jam, 7 jam. Sampai malam baru calm down. Kalau misalnya kita nggak ngerti dia, kita akan cerai. Setiap punya suami cerai. Ya udah selama dia nggak selingkuh, selama dia emang orangnya begitu, udah kita mah ngalah-ngalah aja. Gitu. Tapi capek sih ngalah tuh ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu nanti ketika meledak dia udah nggak tahan. Makanya cinta itu harus dirawat. Aku nggak percaya ada cinta abadi. Melengsong, udah mah panjang. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa, berdiri aja. Ya, dan minta dipotoin aja. Iya Mbak, aku fotoin. Oh bertiga? Iya, bertiga. 1, 2. Aku tuh dari dulu itu kalau ada cowok pergi gitu, karena aku setiap punya cowok tuh jadi kekasih tak dianggap, jadi selalu pergi. Iya, jadi selalu dari dulu papaku tinggalin mamaku, terus aku punya pacar udah serius mau nikah ditinggalin. Nah itu tragis sekali. Ada yang aku udah hamil sampai aku digugurin, maksudnya keguguran. Nah itu semuanya tuh selama aku punya cowok tuh memang aku tuh jadi kekasih tak dianggap. Jadi trauma itu tuh kalau setiap punya pacar tuh aku tuh nangis, aku tuh kayak takut, kayak dunia tuh mau kayak aku gimana aku ditinggal. Itu kayak ngeri-ngeri gitu loh di otak aku bayangannya. Dianya tuh marah sampai 10 jam lebih gitu marahnya. Itu kan bahaya banget sampai beku gitu otak dia, sampai nggak mau ketemu aku, sampai hampir cerai lagi. Menjadi istri pengusaha maupun sutradara tak menjamin kebahagiaan bagi Pinkan. Hidupnya bak roller coaster yang kaya begitu cepat dan mendadak miskin dalam waktu singkat pula, sampai ia harus banting setir menjadi penjual pisang goreng. Uniknya, Pinkan mengaku menikmati segala penderitaannya. Bersama Arya, ia justru ingin merasakan hidup susah karena bosan hidup di apartemen dan rumah mewah. Di rumah petakan di sebuah gang sempit, Pinkan mengaku merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata singkat. Ternyata menjadi artis itu berat, menjadi orang biasa itu nikmat. Di saat aku menyandang status duren, Kandang. menyandang kandang duren, duda keren gitu ya ibaratnya gitu ya. Itu ya rezeki saya ya ada, kan ada anak gitu ada. Cuman kan kalau ada istri rezeki saya nambah, berarti kan tanggung jawab saya nambah dong. Iya sebagai laki-laki bener gak? Apa nambah, terus ada anak jadinya tambah istri rezeki saya nambah berarti. Kamu nambah istri? Maksudnya ada istri gitu, bukan nambah. Aduh bilang pusing. Kita kalau punya bini 2 pusing, nggak mau lah, udah 1 aja cukup. 1 juga saya stres. Kayak brand-brand berdatangan atau apa. Kalau saya kan kalau nerima brand yang macam-macam buat iklan segala macam gitu ya, saya nggak terlalu mengambil job besar. Saya juga lihat tokonya dulu. Kalau tokonya dia baru merintis, saya bantu seininya. Tapi kalau dia tokonya besar ya wajar lah saya minta budget besar, karena kan perusahaannya gede. Kayak kalau perusahaannya kecil ya saya bisa ngertiin, karena saya juga ada manajer. Bisa cicil 5 tahun? Bisa gitu. Saya ada manajemen yang ngurusin kayak gitu. Dulu jadi penyanyi laris, tur keluar kota bahkan mancanegara. Sekarang nyaris saban hari Pinkan bisa ditemui di kios singkong dan labu di Pasar Sepatan Tangerang. Penghasilan Arya dan Pinkan dari endorse dan gift TikTok tentu saja tidak cukup untuk menghidupi 5 anak Pinkan dan 1 anak Arya. Berikut segenap keluarga besar yang masih bergantung pada mereka. Arya dan Pinkan ingin membeli rumah baru yang lebih besar agar keluarga bisa kumpul. Rumah mah mampu beli, makanya kan aku mau belinya kan 1 klaster buat keluarga Arya. Wah pas bangun ngimpi. Enggak kan aku emang benar niatnya satu-satu. Itu emang mau beli. Cuma gara-gara itu kan Arya tuh nggak mau rumahnya itu dipakai nama Pinkan. Jadi kan aku
ngerasa aku perampok. Pinkan kan punya usaha juga, dia jualan pisang goreng. Nah kan itu bisa dikolaborasiin jadi singkong goreng lah, apa singkong Thailand lah. Kan Pinkan juga bisa masak gitu kan. Bisa sih itu sebenarnya jadi bisnis dia juga kan. Dari singkong itu dia bisa mewujudkan impian-impiannya dia yang katanya pengen punya department store berapa lantai. Mungkin dari jualan singkongnya di pasar itu mungkin bisa jadi kerupuk ya kan, atau bisnis yang lain. Mungkin sekarang kan live TikTok juga bisa jualan. Intinya Pinkan yang sekarang itu lebih melebur. Jadi kayak kita tuh gini sebenarnya artis tuh jaim. Kenapa pertanyaannya bukan kenapa Pinkan gak jaim, kenapa artis harus jaim? Ya kalau gue mah orang kaya bebas, tak gue mau jaim boleh, mau lagi jualan pisang boleh, mau lagi saldo tinggal 5.000 juga boleh. Sempat digadang-gadang menjadi diva pop Indonesia oleh pengamat musik dan masyarakat, Pinkan seolah menyia-nyiakan bakat dan potensi yang dimilikinya. Toh banyak penyanyi wanita yang sudah tidak muda lagi, seperti Titi DJ, Ruth Sahanaya, atau Krisdayanti yang notabene lebih senior dari Pinkan. Namun, terus berkarya dan mampu mempertahankan popularitas mereka hingga kini. Sebaliknya, karir Pinkan pasca pulang dari Amerika justru terpuruk dan tak pernah bangkit lagi. Setidaknya merilis single hits yang mencetak viral. Tapi benarkah setelah menikah dengan Arya, Pinkan mendapat ilham paripurna untuk kembali menelurkan album terbaru yang akan diproduksinya sendiri? Kebetulan aku belum punya label sendiri, jadi nanti bentar lagi kan launching label aku, baru nanti aku bayar. Aku kenapa gak keluar single, intinya itu sabar aja karena kan aku lagi bikin 50 perusahaan. Nah aku juga kan keluarin single ya, jadi satu-satu nanti sekali gas semuanya, kalian bakal kaget singlenya keluar, usahanya juga mantep semuanya. Jadi kenapa gak keluar singlenya, ya karena bukan karena nggak laku, kan aku punya I.O juga, aku kan punya I.O, aku bisa bikin show aku sendiri di ratusan kota, nanti kita akan show sama Arya sendiri. Ya gimana, emang udah ketahuan Pinkan Mambo itu PA, ya gini gitu, tapi emang aku kan tetap diva, kalian bisa lihat lah suara aku kan emang launching di Amerika segala macem, ya aku di Amerika aja launching, American Got Talent, Beyonce udah meeting, udah tinggal kontrak, terus launching di sana berapa ratus miliar dolar udah disiapin. Aku malah pulang ke Indonesia itu sumpah mati, beneran itu bukan bohongan. Aku malah pulang ke sini buat apa? Buat nolongin adik aku sakit kanker apa gitu-gitu.